Baik, selamat pagi, tutor beserta teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Ricardus Edo dari eh, Ilmu Pemerintahan. Nah, untuk sekarang saya di semester 2 UPBBJ dari Pontianak, Salut Lili Tirianto Ketapang. Baik, di tugas satu ini saya akan menjelaskan eh, menjelaskan eh, tugas-tugas yang harus dipahami. Baik, yang pertama di sini saya akan membacakan soal yang poin yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut sertakan juga contohnya. 2. Jelaskan dan berikan contoh untuk sesat pikiran atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Baik, jadi saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 2 di atas. 1. Term universal atau term yang menunjukkan seluruh lingkungan tanpa pengecualian. Contoh, semua mahasiswa, setiap orang. Itu jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua juga term partikular atau term yang menunjuk sebagian dari lingkungannya. Contoh, beberapa orang, seseorang, mahasiswa. 3. Term negatif. Term negatif ini biasanya term yang menyatakan tidak ada satu pengecualian. Contoh, tidak ada mahasiswa, tidak ada seorang pun. Poinnya, term universal ketika kita mengatakan semua mahasiswa, kita mengacu pada seluruh kelompok mahasiswa tanpa ada yang dikecualikan. Itu term negatif, itu contoh ya. Dan soal yang kedua, itu yang saya bacakan tadi. Sesat pikiran atau logical fallacy adalah bentuk argumen yang seharusnya tidak digunakan dalam berbentuk kritis atau debat karena memiliki biasanya tidak valid atau tidak relevan. Sesat pikiran pada umumnya ini terjadi ketika kesimpulan umum tidak stabil berdasarkan kata penyampaian. Sesat pikiran dalam arti kita mengucapkan kata-kata di luar logika dan tidak seharusnya kita ungkapkan. Misalnya ya, ini terjadi ketika seseorang mengasumsikan bahwa karena peristiwa B tidak sesuai dengan peristiwa A. Jadi itu penyebabnya kata-kata yang kita ucapkan itu tidak sesuai ya. Contoh yang harus kita pahami juga, harus ada pendukung di sesat pikiran tersebut. Misalnya saya bertemu 2 orang di kota atau di suatu wilayah, tetapi harapannya tidak seperti itu ya, karena bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa benar-benar terjadi di suatu kota tersebut. Itulah yang disebut dengan sesat pikiran, karena pikiran tidak sesuai dengan perkataan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada tutor. Jadi saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Salam semangat.